Oke, selamat Iya, sore Kak. di NTT, di Kupang ya. Dan apa namanya? Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat serta karunia-Nya kita bisa berkumpul di apa namanya? Pertemuan online hari ini ya dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita dapat bisa melaksanakan kegiatan pra-asesmen uji kompetensi. Nah, saya mengucapkan selamat datang juga kepada semua peserta yang akan mengikuti pra-asesmen uji kompetensi dengan kebetulan di sini saya dapatnya dua skema ya. Jadi skema yang pertama ini ada senior office operator dan yang kedua skema junior graphics designer ya. Nah, di pertemuan hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman ya eh, dan sekaligus juga mempersiapkan teman-teman dalam mengikuti dan menghadapi ujian asesmen yang sebenarnya. Jadi nanti saya akan kasih gambaran kira-kira ujian asesmen ujian sertifikasi kompetensi ini prosesnya seperti apa, kemudian nanti pelaksanaan teknisnya pada saat nanti kita melaksanakan uji kompetensi ini semua peserta bisa memahami pola kerjanya seperti apa gitu ya. Nah, jadi sekaligus juga pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan beberapa hal penting ya. Kegiatan pra-asesmen ini sebenarnya merupakan langkah awal juga ya, dan apa namanya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa teman-teman di sana nanti bisa memahami proses dan kriteria-kriteria apa saja yang akan diuji ya, kriteria penilaian, kemudian apa saja yang akan diuji. Nah, ini adalah waktu untuk teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan ya, jika nanti ada yang kurang paham atau kurang jelas pada saat pengoperasian sistem SRCOM-nya, teman-teman bisa langsung bertanya di kesempatan hari ini. Nah, kemudian untuk skema eh, senior office operator ya atau SSO SOO ya. Nah, teman-teman nanti akan diuji dalam bagaimana eh, mengelola dokumen ya. Kemudian bagaimana menggunakan aplikasi perkantoran dengan eh, pemahaman yang teman-teman miliki, kemudian serta bagaimana teman-teman bisa mengelola waktu dan komunikasi di lingkungan kerja gitu. Dan untuk skema junior graphics designer ini yang mengambil skema junior graphics design, nanti teman-teman akan dinilai dari seberapa besar kreativitas dalam mendesain, kemudian keterampilan menggunakan software desain, kemudian memiliki kemampuan dalam menerjemahkan ide-ide yang ada di kepala gitu ya, yang sudah terimajinasi di dalam kepala. Kemudian ini dituangkan ke dalam uh, komputer sebagai bentuk visual yang sesuai dengan kebutuhan klien nanti atau kebutuhan konsumen gitu. Jadi saya harap teman-teman semua dapat mengikuti rangkaian pra-asesmen ini dengan penuh perhatian. Kemudian jangan ragu juga untuk bertanya ya kalau nanti ada yang belum jelas, karena saya sebagai tim asesor juga uh, akan membantu teman-teman semua jika ada yang perlu dijelaskan. Dan kami sangat mendukung penuh ya agar teman-teman dapat mengikuti ujian kompetensi ini dengan percaya diri dan meraih hasil yang terbaik nantinya. Nah, akhir kata saya ucapkan selamat uh, melaksanakan uji kompetensi ya. Semoga Tuhan akan memberikan kemudahan dan kelancaran juga untuk setiap langkah-langkah yang kita laksanakan ya. Baik.
Oke, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang eh, rekapan dulu ya, rekapan dari Serkom. Sambil saya tampilkan, saya coba tampilkan dulu ya. Hmm, oke, kelihatan di sini? Sudah, Pak. Baik. Nah, di layar saya, di sini yang muncul itu hanya baru skema SSO ya, skema Senior Office Operator. Nah, di sini kalau saya lihat daftar pesertanya ada yang pertama ada Egidius Gideon Gusti Kaba. Apakah ada di sini? Sudah ada? Egidius Gusti ya, Egidius Gideon Gusti Keba ya namanya ya. Nah, di sini sudah selesai mengisi aplikasi 01 dan APL 02 juga. Kemudian ada saudara Jinro Hermanto apa nih? Kesnai ya. Oke, ada di sini? Ada, Pak. Baik. Kemudian ada Dimas Arkiang. Sepertinya ada ya tadi ya. Kemudian ada Filiberta Elince Atok ya. Ada Ada, barusan Pak. ya. Kemudian ada Rocky Daniel Opung. Ada ya kayaknya tadi ya. Terus ada lagi Anskarius Rembo. Dan yang berikutnya ada saudara Markus Pereira. Kemudian yang berikutnya ada Maria Florencia Elubusa. Nah, kemudian ada yang terakhir Maria Selvi Yolenta Toma ya. Oke. Nah, untuk yang sudah mengisi APL 01 sampai APL 02 tadi sudah saya periksa. Nah, cuman di sini ada yang belum. Di sini mungkin ada sekitar 3 orang ya. Jadi Marcus Pereira, Maria, kemudian oh Maria ada dua nih, Maria Florencia dan Maria Selvi. Maria Salvi ya. Jadi mohon nanti saudara Markus dan Maria Florea serta Maria Salvi ini segera mengisi APL 02-nya agar bisa saya setujui nanti ya. Oke, kemudian untuk di skema Junior Graphic Designer, di sini saya coba cek datanya ada 3 orang ya. Yang pertama ada Yoram, kemudian ada Michael Bernard, kemudian ada Yohanes Simau. Ya. Nah, sepertinya belum masuk semua ke dalam ini ya, ke dalam Google Meet ya. Jadi nanti tolong diinfokan ke teman-temannya, dokumennya sudah saya periksa ya. Nah, cuman kalau yang di Junior Graphic Designer ini nggak ada masalah sih sebenarnya. APL 1 dan APL 2-nya sudah diisi ya. Cuman tadi ada beberapa peserta yang tidak mengikuti isi belum mengisi ini APL 02-nya. Oke. Baik. Selanjutnya ini ya, sebentar. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dari tadi saya coba periksa di beberapa data peserta ya, terutama di APL 02 ya. Saya contohkan ya, saya pakai punyanya Yoram nih. Yoram ini mengupload bukti yang relevan itu hanya satu.
Nah, sementara mungkin ada nggak tambahan bukti yang lain, misalnya seperti apa namanya, hmm, transkrip nilai atau apa namanya, kan di dalam transkrip nilai itu kan ada biasanya mata kuliah gitu ya, mata kuliah yang berkaitan dengan skema yang kita ambil. Misalnya kalau di sini skemanya desainer grafis atau junior graphic designer, berarti apakah di transkrip nilainya itu ada mata kuliah tentang desain grafis gitu ya, atau kalau misalkan di informatika mungkin mata kuliah UI UX gitu ya, user interface dan user experience, apakah ada gitu ya. Kalau ada, silakan diupload ya, bisa dijadikan sebagai bukti bukti kompetensi gitu. Nah, ini yang junior graphic designer ya. Jadi tidak hanya, kalau bisa jangan cuma satu bukti ya. Nah, sama juga dengan yang ini, yang senior office operator nih. Saya coba buka punya satu nih. Saya coba buka punyanya Egidius ya. Nah, nah, sama nih. Nah, ini kan bentuknya kan, skemanya kan senior office operator, ya kan? Nah, sesuai dengan eh, kompetensi yang diinginkan, teman-teman nanti mengupload buktinya itu harus sesuai. Misalnya contoh project atau contoh kerjaan yang pernah teman-teman kerjakan menggunakan aplikasi perkantoran misalnya. Nah, aplikasi perkantoran itu kan banyak ya. Jadi ada Word, ada Excel, ada PowerPoint gitu ya. Aplikasi perkantoran kan. Nah, misalnya di Word itu sedang membuat laporan. Nah, itu bisa di screenshot atau filenya, hasil 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 laporannya di screenshot, diupload menjadi bukti. Kemudian kalau ada eh, menggunakan Microsoft Excel misalnya, nah itu juga bisa dijadikan sebagai bukti bahwa teman-teman pernah mengerjakan project-project atau tugas-tugas kampus yang berhubungan dengan apa namanya, Microsoft Excel. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian begitu juga dengan PowerPoint ya. Nah, yang PowerPoint itu bisa presentasi dan segala macam. Nah, itu hasil-hasilnya itu bisa di-screenshot, kemudian ditambahkan sebagai bukti-bukti kompetensi. Tuh. Nah, tapi secara apa, petunjuk, semuanya sudah mengikuti ya, mengikuti eh, proses pengisiannya. Namun yang masih kurang ya menurut saya di bukti-bukti. Nah, coba nanti teman-teman di sana bisa diperiksa kembali gitu ya. APL 02-nya itu di ini, dicek lagi bukti-buktinya untuk bisa ditambahkan. Nah, yang jelas salah satu buktinya itu seperti tadi ya. Tadi sudah saya sempat jelaskan di grup, bukti portofolio itu atau bukti-bukti kompetensi itu bisa seperti transkrip nilai, kemudian sertifikat. Nah, sertifikat ini juga harus yang relevan gitu ya, harus yang relevan dengan skemanya. Misalnya kalau sertifikatnya desain grafis, ya berarti di-uploadnya nanti di bukti APL 2 untuk skema desain grafis gitu. Tapi kalau misalnya sertifikatnya misalnya desain grafis terus di-upload di senior office gitu ya, itu kan nggak relevan gitu. Nah, jadi eh, nanti diperiksa lagi, jangan sampai yang dimaksud itu berbeda gitu ya, seperti yang diinginkan sama kami gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman nanti tolong diperiksa kembali APL 02, bukti-buktinya itu harus yang relevan. Ya, selain sertifikat ada transkrip nilai ya. Terus kalau misalnya ada project atau kerjaan-kerjaan yang dulu teman-teman pernah kerjakan di sana, ya teman-teman bisa dijadikan sebagai bukti. Caranya seperti apa? Caranya buka filenya, kemudian di screenshot, disimpan dan upload menjadi bukti-bukti kompetensi gitu. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya?
Gimana? Pak, kalau bentuk filenya dikirim bentuk apa, apa ekstensinya bebas ya Pak? Ekstensinya untuk misalnya PDF atau Word atau Excel bebas untuk portofolionya. Untuk bukti ya, bukti-buktinya ya. Ya Pak. Ya, kalau nggak salah bisa dilihat itu pilihannya, bisa file apa aja ya. Apa bisa JPEG juga, bisa PNG. Ya, kalau misalnya ada file yang PDF, coba aja. Gitu. Biasanya kalau misalnya nanti nggak bisa, biasanya sistem nanti akan menampilkan pemberitahuan ya. Misalnya file ini tidak sesuai dengan syarat sistem, misalnya seperti itu. Nah, sepertinya sih bisa sih, bisa PDF, bisa JPEG, bisa PNG gitu. Hmm. Nanti coba coba aja ya, cobain aja. Oke, makasih. Siapa? Jinro ya tadi ya. Oke, Ya Pak. ya. Untuk yang lain, teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya coba lanjutkan. Hmm, ya. Oh ya, siapa? Di sini ada Jinro. Coba Jinro bisa nggak apa namanya screenshot? Tadi kan saya baca ya di grup ada apa yang lain sedang mengerjakan soal praktek. Nah, saya pengen memastikan aja bisa nggak di screenshot, kemudian soal prakteknya di screenshot, kemudian di apa dikirim ke saya, terus saya coba cek apakah sama nggak dengan soal yang ada di saya gitu. Karena takutnya dari sistem itu dia ngacak soal gitu. Karena kan kami punya beberapa soal gitu ya, tipe soal gitu. Jangan sampai sistem yang munculkan soal itu tidak sama dengan eh, soal yang ada di sistemnya asesor gitu. Nah, atau selain Jinro mungkin boleh dari teman-teman yang lain ya. Jadi biar nanti saya coba compare di sini gitu. Silakan. Oke. Oke. Sambil saya nunggu sambil saya menunggu ini ya, sambil saya menunggu screenshot di grup, saya ingin coba ini dulu, coba jelaskan dulu eh, skema yang akan kita bahas ini adalah skema senior office operator ya. Nih. Nah, senior office operator ada beberapa unit-unit kompetensi yang nanti teman-teman harus pelajari ya dan mempersiapkan sebagai bahan untuk ujian nanti. Nah, di sini kalau kita lihat di APL 01 itu sudah tertulis ya, daftar unit kompetensi yang akan diuji. Ya, di sini ada 11 daftar. Nah, jadi yang akan diuji saya akan bacakan pertama, mengidentifikasi perangkat lunak penyusunan komputer. Nah, berarti ini teman-teman harus menguasai nanti di sini. Kira-kira perangkat penyusun komputer itu apa saja gitu ya. Nah, terus yang kedua, perawat periperal ya. Bagaimana melakukan maintenance terhadap periperal atau bagaimana cara membersihkan dan segala macam misalnya seperti itu. Nah, oke, baik. Terima kasih Jindro. Sudah saya baca di sini. Oke, oke. Kemudian yang ketiga, menggunakan sistem operasi. Jadi, teman-teman nanti akan diuji sejauh mana pemahaman teman-teman terkait sistem operasi yang digunakan. Misalnya di sana kan eh, mungkin ada yang menggunakan Windows gitu ya. Windows juga ada macam-macam kan, ada Windows yang terbaru kan kalau nggak salah 11 ya, kalau nggak salah. Nah, terus mungkin ada juga yang pakai Linux, ya silakan aja nggak masalah. Atau mungkin ada juga yang pakai apa ya, selain Linux, Windows, ada yang misalnya pakai MacBook ya, Mac OS gitu kan.
berarti sistem operasinya tuh iOS misalnya, macOS. Nah, silakan aja. Jadi itu lebih kepada pemahaman bagaimana menggunakan sistem operasi. Misalnya, mulai dari menyalakan komputer sampai mematikan komputer. Nah, itu dari proses itu teman-teman harus bisa menguasai nanti. Karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sifatnya teknikal ya. Misalnya, coba jelaskan cara eh, menghidupkan komputer menggunakan eh, remote misalnya. Atau misalnya coba jelaskan cara melakukan sharing screen misalnya ketika sedang rapat online. Misalnya seperti itu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu kan saya belum belum mengecek lagi ya, soal yang nanti akan muncul gitu ya. Nah, nanti penjelasan soal itu akan saya jelaskan ketika kita akan mulai ujian. Jadi kalau soal-soal yang sekarang muncul di teman-teman itu saya sarankan jangan dulu dikerjakan, takutnya nanti soalnya berbeda dengan yang ada di sistem asesor. Ya. Jadi saran saya jangan dulu dikerjakan karena belum saya hitung sebagai waktu pengerjaan, gitu ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah buru-buru, santai aja dulu. Nah, terus yang keempat, penggunaan peralatan periperal. Jadi peralatan-peralatan periperal itu kan macam-macam ya. Ada mouse, ada keyboard, kemudian ada yang umumnya kan itu ya, mouse dan keyboard. Ada juga mungkin peralatan-peralatan periperal yang lain ya, misalnya seperti pen, stylus dan segala macam itu kan termasuk sebagai bagian dari periperal. Nah, kemudian yang berikutnya menggunakan perangkat lunak pengelolaan kata tingkat dasar ya. Nah, ini teman-teman harus paham nih. Perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar. Kira-kira apa itu? Yang teman-teman paham itu. Perangkat lunak pengolah kata ya. Nah, kalau di sistem aplikasi perkantoran itu kan aplikasi ini ya, Microsoft Word ya. Portif. Ya. Nah, itu teman-teman diminta untuk menyiapkan diri untuk menguasai ya. Paling tidak teman-teman bisa mengoperasikan kemudian bisa 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 menjelaskan cara menggunakan aplikasi Word tadi. Nah, sehingga ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh asesor atau nanti pertanyaannya dalam bentuk tulis atau lisan, nah teman-teman bisa menjelaskan secara langsung. Nah, selain itu ada juga menggunakan perangkat lunak mengakses surat elektronik atau email. Nah, jadi teman-teman harus juga paham ya cara bagaimana menjelaskan eh, proses pembuatan email, kemudian nanti proses pengiriman sampai proses pengolahan data di dalam email itu seperti apa. Nah, teman-teman dianjurkan untuk bisa menjelaskan itu nanti. Selain itu juga menggunakan aplikasi berbasis internet. Aplikasi-aplikasi berbasis internet itu seperti apa? Ada yang tahu? Aplikasi berbasis internet itu misalnya aplikasi untuk browsing ya, browser. Aplikasi browser itu misalnya seperti uh, apa namanya? Firefox ya, Mozilla, kemudian ada Google Chrome ya, dan ada beberapa web browse yang lain. Nah, selain itu ada juga kita akan menguji bagaimana penggunaan perangkat lunak lembar kerja tingkat lanjut. Nah, ini maksudnya lembar lembar kerja tingkat lanjut ini penggunaan Microsoft Excel ya, penggunaan Microsoft Excel. Jadi nanti teman-teman harus bisa menjelaskan bagaimana cara penggunaan Microsoft Excel dengan beberapa contoh soal yang nanti akan saya berikan ya. Nah, kemudian yang berikutnya mengidentifikasi aspek keamanan informasi pengguna ya. Nah, ini lebih ke bagaimana membuat file supaya file itu bisa aman dari penyalahgunaan orang lain gitu ya. Nah, jangan sampai ketika kita sudah membuat surat dokumen yang sifatnya mungkin rahasia,
supaya tidak diakses oleh sembarang orang, surat itu harus diapakan. Nah, teman-teman nanti bisa berpikir gimana cara, oh kira-kira harus seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir, memastikan keamanan informasi pengguna. Ya, contohnya misalnya gini ya, saya beberapa kali kalau ke rental komputer itu, saya suka nemukan ada PC atau komputer yang keadaannya itu masih on dan dalam keadaan sedang membuka email gitu ya, atau ada yang sedang membuka Facebook ya, atau medsos yang lain gitu ya, dalam keadaan on gitu. Nah, mungkin eh, saya berpikir mungkin sebelumnya ini yang pakai mungkin dia buru-buru atau apa, jadi nggak 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 berpikir untuk melakukan logout supaya komputernya itu bisa kembali normal lagi. Nah, saya sering ketemu kejadian kayak gitu ya, terutama di rental-rental komputer, di warnet gitu ya. Nah, jadi nah ini eh, teman-teman akan diberikan beberapa pertanyaan soal itu nanti. Nah, nah, jadi itulah ya, ada 11 unit kompetensi yang teman-teman harus kuasai ya. Ini khusus untuk skema senior office operator. Nah, jika pertanyaan-pertanyaan atau soal yang nanti dikerjakan itu dinilai bisa menjawab, nah maka saya akan berikan rekomendasi untuk eh, mendapatkan sertifikat gitu ya. Tapi kalau misalkan salah satu aja ya, salah satu tidak ada yang bisa, atau misalnya dari 11 ini ternyata hanya 10 yang bisa, berarti kan kurang satu tuh. Ya mohon maaf, berarti saya nggak bisa memberikan rekomendasi gitu. Jadi bedanya di uji kompetensi itu seperti itu teman-teman. Nah, sehingga saya juga bisa percaya diri untuk memberikan nilai. Kalau salah satu dari poin kompetensi unit kompetensi ini tidak ada yang terpenuhi, maka saya belum bisa memberikan eh, rekomendasi sertifikat kompetensi gitu ya. Nah, ini baru sampai di SOO nih, belum yang lain. Nah, sebelum saya lanjut, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Halo. Ya Pak, untuk SOO saya pas Pak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau misalnya nanti ada yang belum yang belum jelas, nanti bisa bertanya di grup ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya di ini, saya bisa lanjut ke skema yang lain ya. Apa namanya? Junior Graphics Designer. Oke, selanjutnya untuk skema Junior Graphics Designer itu seperti ini teman-teman. Saya kembali dulu. eh Junior Graphics Designer. Di sini ada, nah saya pakai salah satu contoh dari peserta ya. Di sini ada siapa ya? eh Yoram ada di sini nggak ya? Atau Michael Bernard ada nggak ya di sini? Ada Pak Michael ada. Michael Bernard. Ya Pak. Oke, baik. Saya pakai datanya Michael ini, Pak. Oke, nah kalau junior graphics designer, kalau kita lihat daftar unit kompetensinya itu hanya 5 saja. Ya, dia nggak sebanyak senior office operator. Kalau senior office operator tadi jumlah unit kompetensinya ada 11. Nah, kalau di junior graphics designer itu ternyata hanya 5. Nah, jadi lebih lebih sedikit ya. Nah,
tapi belum tentu lebih sedikit itu lebih lebih cepat atau lebih mudah dikerjakan. Nah, nanti saya jelaskan gitu ya. Nah, jadi gini, untuk junior graphic designer ada 5 unit yang harus teman-teman kuasai. Kalau salah satu unit ini tidak dikuasai atau tidak bisa dikerjakan, atau mungkin tidak bisa dijelaskan pada saat saya bertanya, ya berarti mohon maaf saya tidak bisa memberikan rekomendasi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, jadi yang namanya program uji kompetensi kayak begini itu harus semua bisa dikerjakan ya, tanpa terkecuali. Ya. Nah, yang pertama untuk skema ini kalian harus bisa menguasai tentang mengaplikasikan prinsip dasar desain. Nah, berarti materi-materi tentang prinsip dasar desain sudah harus dipelajari gitu ya, sudah harus dikuasai. Kemudian, setelah mengetahui prinsip dasar desain, selanjutnya adalah menerapkan prinsip dasar komunikasi. Nah, karena desain grafis itu adalah bagian dari bentuk komunikasi, maka apa saja yang harus eh, apa saja yang harus menjadi syarat atau menjadi poin penting dalam eh, komunikasi. Tuh. Oke. Jadi teman-teman harus bisa menguasai bagaimana prinsip dasar komunikasi itu diterapkan. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya menerapkan desain brief. Jadi desain brief itu adalah sebuah dokumen yang di dalamnya berisi informasi tentang apa saja yang diinginkan klien dan hasil pemahaman dari desainer gitu ya. Itu semua tercatat di dalam dokumen yang namanya desain brief. Misalnya, saya seorang klien gitu ya. Nah, nanti pada saat ujian, nah saya sebagai asesor juga bertindak sebagai klien. Jadi, saya akan memberikan sebuah kasus gitu ya, contoh kasus yang nanti saya minta teman-teman untuk memecahkan kasus itu. Nah, saya sebagai kliennya kalian gitu. Nah, jadi misalnya saya ingin membuat sebuah logo gitu ya. Nah, logo itu temanya tentang perusahaan saya. Nah, perusahaan saya ini bergerak di bidang teknologi gitu. Nama perusahaannya adalah Tomat misalnya. Nah, kalau yang sudah ada kan namanya Apple kan. Nah, sekarang saya mau buat perusahaan yang namanya Tomat. Nah, kira-kira logo apa yang pas dan cocok untuk nama perusahaan tersebut? Kemudian, karena saya perusahaan teknologi, saya ingin menggunakan warna-warna yang memiliki cita-cita dari warna teknologi gitu ya. Kira-kira warna apa yang masuk. Nah, kasus seperti itu yang nanti akan saya berikan kepada teman-teman yang mengambil skema eh, apa namanya? Skema junior graphics designer. Itu ya. Nah, jadi di dalam desain brief nanti itu semua informasi yang berhubungan dengan keinginan klien ya, yang berhubungan dengan request-request dari klien itu semua tercatat. Kemudian eh, hasil pemahaman yang dipahami oleh desainer grafis itu juga harus tercatat karena nanti akan dibaca oleh klien gitu ya. Misalnya, oke, perusahaan ini bergerak di bidang teknologi. Nama perusahaannya adalah Tomat. Kemudian eh, logo Tomat ini akan dibuat dengan menggunakan teknik apa misalnya. Itu kan semua termuat di dalam situ. Nah, selain itu juga fungsi dari desain brief itu juga teman-teman harus tahu apa sih fungsinya, kenapa harus pakai desain brief, kenapa harus ada sih desain brief ini, kenapa nggak langsung dikerjain aja di komputer, kenapa nggak harus nunggu nyatat ini nyatat itu gitu ya. Nah, ternyata desain brief itu punya manfaat yang lain sebenarnya. Jadi desain brief itu adalah catatan-catatan informasi-informasi yang teman-teman terima sebagai desainer grafis
untuk dijadikan acuan kerja gitu. Jadi teman-teman itu akan mengerjakan pekerjaan desain itu sesuai dengan catatan-catatan yang ada di desain grafis. Nah, jangan sampai tanpa menggunakan desain grafis, teman-teman nanti akan mengalami kejadian-kejadian seperti misalnya contoh ya, saya beberapa kali dulu waktu itu belum belajar soal ini, saya udah buat poster bagus-bagus gitu ya, menurut saya bagus gitu ya. Tapi ternyata menurut klien saya itu nggak bagus. Ternyata klien saya bilangnya, oh mas saya minta diganti dong ini warnanya nggak sesuai nih sama keinginan saya gitu. Nah mas saya minta tulisannya jangan terlalu kaku, saya minta tulisannya jangan terlalu kelihatan rame. Nah itu yang menjadi eh, kendala kita nanti pada saat kita implementasi di dunia kerja. Nah tanpa ada desain brief itu nanti akan menghambat pekerjaan-pekerjaan kita, dan dengan menggunakan desain brief diharapkan itu menjadi acuan ketika nanti pekerjaan kita sudah selesai, ini menjadi dasar. Ini kan sudah selesai misalnya. Ini kan sudah sesuai desain brief dan sudah disetujui. Artinya sudah disepakati. Nah, kalau sudah disepakati berarti yang saya kerjakan itu sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu fungsi dari desain brief. Nah, kemudian yang berikutnya, bentar. Di sini baru maghrib ya teman-teman ya. Di sini baru ajar maghrib. Oke. Oke, selain itu, nah selain setelah nanti teman-teman menerapkan desain brief, selanjutnya teman-teman akan diarahkan untuk mengerjakan pekerjaan desain menggunakan perangkat lunak desain. Nah, kalau boleh tahu, eh, Michael nanti mau pakai perangkat lunaknya apa? Photoshop, Pak. Photoshop ya. Oke, baik. Berarti Kalau Canva bisa nggak, Pak? kalau Canva itu nggak bisa. Oh ya, Photoshop ya. Nah, walaupun Canva itu memang ada ya untuk yang kreator, tapi di LSP kami tidak mensyaratkan itu sebagai software desain. Oh ya. Nah, kalau pakai Photoshop berarti nanti teman-teman nanti akan mengerjakan hasil rancangannya menggunakan Photoshop gitu kan. Nah, boleh ada juga misalnya mau pakai Adobe Illustrator, ada juga misalnya mau pakai Corel Draw. Nah, itu silakan. Nah, nanti pada saat teman-teman mengoperasikan software desain nanti, saya akan lihat secara langsung, secara real, kemudian dari hasil observasi itu akan saya nilai sebagai, oh ternyata Anda sudah bisa atau terbiasa atau sudah mahir menggunakan software desain. Oke. Terus yang terakhir, menciptakan karya desain. Jadi setelah teman-teman kerjakan software desain, mengoperasikan software desain itu sudah sekaligus membuat karya desain. Nah, hasil yang dibuatkan nanti, hasil desain yang dibuat itu nanti akan saya nilai gitu. Apakah sudah sesuai belum nih dengan yang diinginkan oleh saya di awal nanti. Seperti itu, ya. Gitu. Jadi desain grafis itu junior grafis desain itu hanya 5 unit kompetensi yang akan kita uji gitu teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana Michael? Ya, Pas, tadi Pak, selain pas. baik, selain Michael tadi ada siapa ya tadi? Eh, ada Yoram dan Yohanes Simau. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya pikir mungkin ini sudah bisa menjadi panduan ya atau acuan untuk teman-teman melaksanakan uji kompetensi.
Nah, kemudian saya akan laksanakan ujian kompetensi ini mungkin besok ya. Besok kita akan mulai sekitar jam 8 pagi, atau sorry, jam 9 ya. Jam 9 pagi itu berarti di sana jam berapa? Jam 10 ya. 10 Nah, Pak. berarti jam 10 pagi kita sudah mulai start ya. Nah, nanti nama-nama yang akan saya invite itu akan saya infokan di dalam grup sesuai proses pengisian APL-nya ya. Kalau APL-nya belum selesai diisi, belum bisa saya rekomendasikan ujian hari besok gitu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan di besok itu bisa selesai untuk yang ngambil SOO dan ambil JGD bisa selesai di waktu yang kita sepakati bersama. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya pikir cukup ya. Nanti rekamannya akan saya share di grup supaya bisa disimak kembali. Oke, terima kasih semuanya Halo sudah Pak, mengikuti asesmen hari ini. Jika nanti ada pertanyaan, gue sudah habis ya. disampaikan di grup ya. Baik Pak. Saya Atau baru ada mau yang mau tanya tuh ya bertanya? Pak. Ada Pak. Mau Pak. Gimana? Ini apa? Besok jam 10 kok Pak Betul. ujiannya. Jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti, oh iya Pak, ujiannya secara Zoom Oke, nanti atau ujiannya kita pakai Google Meet ya. Ujiannya seperti ini. Nanti saya akan Google panggil Meet? satu-satu, betul. Ya. Nah, nanti untuk penjelasan ujiannya itu besok sebelum kita mulai kita ada penjelasan soal Oh iya, ujian siap. ya. Jadi hari ini sore ini itu saya menjelaskan prosedur teknis soal ujian persiapannya ya. Nah, teman-teman ada waktu untuk mempersiapkan itu semua. Nah, besok sebelum kita mulai ujian mungkin 1 jam atau setengah jam saya akan jelaskan cara mengerjakan mengikuti ujiannya seperti apa. Jadi kita kumpul lagi seperti ini rame-rame. Nanti saya akan sampaikan prosedurnya seperti ini, tahapannya seperti apa. Setelah itu baru kita jalan. Oke ya? Ya Pak. Pak, boleh bertanya Pak? Ya, terakhir ya, satu ya, karena saya harus jalan juga nih. Oh ya, Pak minta maaf Pak, saya dari tadi saya jaringan mau isi ini. Ya, Setelah terakhir APL 1, ya. ya, setelah APL 2 nih, Ya, ada AK01, terus soal praktek itu diisi semua sekarang kok Pak? itu nanti. Pokoknya Sampai umpan yang saya balik. minta sekarang itu hanya apel 1 dan 2. Nah, yang lain-lainnya jangan dulu diisi. Ya, itu nanti bisa kita Oh, jelaskan di grup ya. Oke, kalau yang siap. teknis-teknis gitu nanti di grup aja. Ya, Baik. terima kasih Pak. Oke, saya mohon maaf ya, saya harus buru-buru juga, jadi bisa nanti kita lanjutkan aja di grup. Oke ya. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Sampai jumpa di besok di waktu yang akan datang. Saya harap semua bisa mengikuti ujian dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan harapan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.